Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita yakin dan percaya kasih Tuhan luar biasa nyata bagi setiap kehidupan kita. Kita yakin dan percaya pada saat minggu ini kuasa Tuhan akan bekerja dan bekerja lebih dahsyat bagi setiap kehidupan kita. Karena kita bersyukur, kita punya Allah kita yang baik, luar biasa baik bagi setiap kehidupan kita. Dan kita boleh merasakan kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Karena mari pada saat pagi hari ini kita rindu datang beribadah kepada Dia, kepada Bapa yang baik, Allah yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kita, Allah yang senantiasa menyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami, untuk setiap pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kami, dan untuk berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami pada saat ini. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan, di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. sembah Dia. Mari katakan dengan sepenuh hati kita, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa kami berterima kasih. Bapa, ku berterima
besar setiamu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sungguh nyata kebaikan Tuhan yang luar biasa nyata bagi setiap kami Bapa. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami Yesus. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami. Sungguh besar kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa kami yang setia. Untuk kesempatan yang kembali Engkau berikan bagi kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Untuk kami boleh datang bersekutu di hadirat Tuhan. Untuk kembali kami boleh menghampiri Engkau dengan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat setiap rencana Tuhan. Buat setiap kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Berikan kepada kami Bapa hati yang senantiasa rindu memuji Engkau. Berikan kepada kami hati yang senantiasa rindu menghampiri Engkau Tuhan. Karena kami boleh ada sampai pada saat ini. Karena kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa nyata bagi kami. Bapa yang baik, kuduskan setiap kami. Layakan kami Tuhan. Untuk kami menghampiri Engkau dan merasakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan. Urapi kami senantiasa dengan kuasa urapan-Mu Tuhan. Pegang setiap tangan kami. Tuntun setiap langkah. Karena kami sungguh memerlukan Engkau Allah Bapa yang baik ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ubah setiap hati kami. Penuhi setiap hati kami. Perbaharui hati kami dengan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara di rumah maupun kami di tempat ini, kita boleh merasakan kasih kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita boleh kuat, kita boleh sehat itu karena kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena kita mempunyai Allah kita yang takkan tergoyahkan, Allah kita yang dahsyat dan maha besar. Serukan namanya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada buat kami dan kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Yesus. Kita sama-sama memuji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita datang memuji memuliakan Allah kita, sebab Dia Allah kita yang takkan tergoyahkan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, oh, oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa
dahsyat dan ajaib. Dia Allah kita yang takkan tergoyahkan. Dia Allah kita yang takkan terkalahkan. Apapun kondisi yang kita alami pada saat ini, situasi apapun yang kita alami pada saat ini, baik secara pribadi kita, keluarga, bahkan bangsa kita pada saat ini, tapi kita yakin dan percaya bahwa kita mempunyai Allah kita yang dahsyat dan ajaib bagi kita. Bahwa Dia Allah Yesus senantiasa ada buat kita. Asal kita rindu datang kepada Dia, menghampiri Dia, berharap bersandar kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya hanya nama Yesus sungguh sangat berarti bagi kami. Haleluya Yesus. Inilah Tuhan yang haus akan Engkau Tuhan, yang haus akan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Engkaulah kekuatan kami Yesus. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil Dia Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan seperti rusa rindu sungaimu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku,
berarti bagi kami, Yesus. Amin Tuhan. Panggil dia saudara, Yesus, Yesus. Yesus, kau segalanya bagi. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Katakan Yesus, Yesus, kau berarti bagi kami. Yesus, Tuhan, kau berarti bagi kami, Yesus. Benar Tuhan, kami memanggilmu, Yesus. Yesus, kau segalanya. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagi. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami, Yesus. Dan Kau sangat berarti bagi kami. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Karena itu kami yakin dan percaya Engkau ada buat kami, Yesus. Menghadapi apapun Kau ada buat kami, Tuhan. Bersamamu Bapa, kami lewati semua ini, Tuhan. Haleluya, Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku.
Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena bersama-Mu Bapa kami dapat melewati semuanya ini Tuhan. Dan anugerah-Mu sungguh besar bagi setiap kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang akan bertindak memberikan pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Kami berpegang hanya kepada Engkau. Mampukan kami untuk senantiasa kami percaya dan percaya kepada Engkau Yesus. Bahwa mujizat Tuhan itu masih ada buat kami. Bahwa kemenangan Engkau nyatakan bagi setiap kami Bapa. Kondisi apapun yang kami hadapi pada saat ini, kami yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang terlalu dahsyat bagi setiap kami untuk bekerja dalam kehidupan kami. Dan mujizat Tuhan masih ada bagi kami dan senantiasa akan ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kuduskan setiap kami. Mampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tuntun setiap langkah kami dengan firman-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu. Karena kami yakin dan percaya hanya firman Tuhan yang dapat menuntun kami. Hanya firman Tuhan yang dapat menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu Ibu Mia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Kau berikan hikmat, pengurapan yang daripada Tuhan. Juga anak-Mu yang bacakan dari firman Tuhan, Engkau juga mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami untuk Engkau Allah bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa sama-sama kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Minggu lalu kita sudah sama-sama menyimak bahwa ternyata melalui pandemi Corona COVID-19 ini ada maksud Tuhan yang baik di belakang dari semuanya ini ya. Jadi ada keburukan tetapi Tuhan menjadikannya satu kebaikan. Mari kita ulang sebentar, baca ulang sebentar dari 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bagi anak-anak Tuhan, pandemi ini merupakan ujian iman. Lalu melalui penderitaan kita mungkin ada di antara saudara yang kehilangan saudaranya karena meninggal akibat dari wabah ini, atau ada dari bagian saudara yang kehilangan pekerjaan, atau juga ada yang kehilangan pelanggan atau sulit untuk mendapatkan pembeli. Tetapi Tuhan mengetahui bagaimana hidup kita masing-masing. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dituntun oleh Tuhan sedemikian rupa, dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga dari hari ke hari selalu saja dapat melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Dan dalam melewati itu justru kita anak-anak Tuhan makin beriman kepada Tuhan. Karena ada beberapa pelajaran yang kita bisa terima dari Tuhan. Pelajaran itu biasanya ada yang merupakan berkat material, tapi juga ada yang merupakan berkat non material. Misalnya kalau berkat material itu pertolongan Tuhan setiap kita dapatkan, misalnya dengan pemeliharaan Tuhan. Misalnya kita mendapatkan keuangan yang cukup, walaupun tidak sebanyak biasanya, tetapi pemeliharaan Tuhan itu membuat kita setiap hari masih bisa melanjutkan kehidupan kita. Segala kebutuhan masih tercukupi. Atau juga justru dengan pandemik ini ada anak-anak Tuhan yang punya usaha-usaha baru, usaha online yang baru. Tetapi untuk pelajaran yang non materi misalnya ada pemulihan.
antara anak dengan orang tuanya atau saudara dengan saudara yang sudah lama ada salah paham, tetapi karena dirumahkan bersama sehingga ada waktu untuk berkomunikasi. Jadi terjadi pemulihan. Juga misalnya ada yang tiba-tiba justru karena banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan, ketika mengalami sakit penyakit, itu Tuhan sembuhkan secara mujizat. Masih banyak lagi berkat-berkat yang non materi yang bisa kita dapat dari pandemik ini, saya pikir ya. Pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Atau juga sebagai seorang ayah atau seorang ibu yang biasanya banyak kerja di luar, tidak sering di rumah, ketika pandemik ini bekerja di rumah, dapat lebih mengenal anak saudara. Ternyata anak saudara itu anak yang pandai, anak yang kreatif, dan ini semua merupakan berkat yang non materi. Nah, masih banyak kesaksian yang lain. Saya juga mendapatkan satu video yang di-share ya tentang pilot Rico Setamavela yang diizinkan Tuhan terkena corona COVID-19, tetapi dia bercerita, dia bersaksi bahwa ketika dia sedang sakit-sakitnya, justru dia bisa memberitakan kabar baik terhadap teman sekamarnya, sehingga teman sekamarnya jadi senang ikut dengarkan lagu-lagu rohani, lalu senang mendengarkan firman Tuhan yang dia sampaikan, walaupun tidak seiman. Saya percaya masih banyak hal-hal lain yang positif yang memang merupakan satu kesaksian anak-anak Tuhan, di mana justru pandemik ini membawa kebaikan. Saya juga mendapat beberapa video dari oma-oma ya yang katanya orang tua itu kalau terkena COVID-19 ini biasanya tidak bisa bertahan. Tetapi oma-oma ini disembuhkan oleh Tuhan. Karena dia makin dekat kepada Tuhan, setiap kali dia cerita, setiap kali sesak nafas, dia berdoa, dia menyanyi sehingga segala sesuatunya dikuatkan kembali sampai dia disembuhkan. Nah, semua pemeliharaan Tuhan yang dialami itu karena kita beriman kepada Tuhan. Dan sekarang kalau kita renungkan lagi setelah kita bisa melewati beberapa saat ya dalam melewati kesulitan ini, ternyata kita heran ya. Mungkin saya kadang-kadang juga merasa heran, kok bisa ya hari demi hari kita lewati dengan rasanya ada masalah tetapi teratasi. Ada masalah tetapi Tuhan tunjukkan jalan keluarnya. Untuk kita bisa lebih lagi menghadapi hal-hal yang lebih sulit dari ini. Karena nanti akan sampai waktunya di mana setiap manusia akan mengalami tantangan yang lebih sulit. Nah, khususnya anak-anak Tuhan akan bisa melewatinya karena imannya kepada Tuhan. Mengapa ya anak-anak Tuhan bisa melewati ini? Mari kita baca bersama 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ayat di atas ada dua hal di sini. Satu, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dikatakan seperti itu. Yang kedua, karena Allah setia. Nah, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia itu sudah kita tahu ya. Misalnya melewati segala pencobaan ini Tuhan memberi kekuatan seperti kita mendapat ujian. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa kalau seorang guru menguji muridnya bukan untuk menjatuhkan muridnya, tetapi justru untuk membuat muridnya itu lebih pandai. Muridnya itu lebih lagi bangga bahwa dia punya kemampuan, sudah bisa sampai di situ, sampai di batas itu. Dan itu semua membuat gurunya memuji murid itu dan gurunya juga mengucap syukur karena murid didiknya berhasil. Itu yang Tuhan lakukan terhadap kita. Kenapa dikatakan pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa? Karena Tuhan tahu kekuatan manusia. Pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Jadi memang
Pencobaan-pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan itu merupakan satu ujian di mana nanti akhirnya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat lulus ujian itu. Lalu dikatakan sebab apa? Sebab Allah setia. Kita masuk kepada bagian pembahasan Allah setia itu. 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Allah itu setia kepada anak-anaknya yang mau datang. Ketika apa? Ketika dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Jadi Allah itu setia tidak kepada semua orang. Khususnya untuk manusia yang mau datang kepada Tuhan Yesus dapat merasakan kesetiaan Allah. Jadi kita manusia yang mau menuruti panggilan Allah untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus akan merasakan kesetiaan Allah itu. Apa bentuk kesetiaan Allah itu? Kita mau baca dari Ulangan 7 Ulangan ayat 9. 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dikatakan Allah yang setia itu adalah yang memegang perjanjian, lalu yang setia mengasihi. Perjanjian seperti apa? Dari Ulangan 7 ayat 8 kita mau baca. Ulangan 7 ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Jadi memang sebelum Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah punya janji. Yaitu janji membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Mesir adalah gambaran dunia, di mana dunia itu sudah dikuasai oleh dosa. Bangsa Israel adalah gambaran anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Jadi gambaran bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada karya penebusan Tuhan Yesus. Lalu perbudakan itu adalah gambaran penjajahan terhadap dosa. Dan Kanaan adalah gambaran surga. Jadi firman Tuhan yang tadi Tuhan maksudkan di ayat 8 yaitu membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau, maksudnya menebus dosa dari orang-orang yang percaya kepada Kristus dan membawa mereka masuk ke dalam surga. Itu maksud yang pertama dari Allah yang setia. Maksud yang berikutnya kita membaca dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini adalah perkataan Rasul Paulus ketika Paulus meminta untuk bersama-sama antara Paulus dengan jemaatnya berdoa supaya Rasul Paulus dikuatkan, supaya Rasul Paulus ini bisa melawan segala tekanan dari yang jahat. Jadi ketika berdoa, ketika Paulus dan jemaatnya berdoa, Paulus beriman bahwa dengan berdoa Allah akan menguatkan semua jemaat dan juga Paulus dalam menghadapi si jahat. Si jahat itu adalah iblis. Jadi dalam menghadapi pencobaan. Jadi maksud dari Tuhan akan setia mengasihi artinya Tuhan akan menguatkan kita semua untuk menghadapi pencobaan. Itu maksud yang kedua. Jadi kalau kita kembali kepada Ulangan 7 ayat 9 yang saya akan bacakan sekali lagi ya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasihnya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Maksud ayat ini kalau kita baca ulang adalah begini. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang menebus dosa dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka yang sudah ditebus pada waktunya nanti akan dibawa masuk ke dalam surga. Dan dalam prosesnya sebelum masuk ke dalam surga,
ketika ada di dunia ini, Tuhan akan menguatkan mereka dalam menghadapi pencobaan. Itu artinya Allah yang setia. Kembali kepada pertanyaan mengapa ya kok anak-anak Tuhan ini melewati COVID-19 ini malah makin beriman. Kenapa ya Tuhan izinkan anak-anak Tuhan ini hari demi hari lebih kuat lagi beriman kepada Tuhan. Tuhan izinkan anak-anak Tuhan ini hari demi hari bisa menghadapi tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi, harus kita hadapi bersama. Karena pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita semua ini hanya merupakan ujian di mana kita akan menjadi lurus. Kita akan lurus terhadap ujian itu karena apa? Karena Tuhan punya rencana kita semua akan dibawa masuk ke dalam surga. Dan rencana itu harus dikenapi. Sehingga ketika kita masih ada di dunia, Tuhan menyertai kita terus dalam menghadapi tekanan-tekanan dari si jahat. Dalam menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Jadi saudara, ternyata bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sampai hari ini dimampukan melewati kesusahan akibat wabah ini, mari kita sama-sama berbagi cerita kepada banyak orang. Banyak orang yang membutuhkan kekuatan dari kita. Sampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekarang itu memang waktunya kita harus menyampaikan bahwa Allah setia loh. Kalau kamu datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan akan menolong. Memang masalah tidak langsung hilang kalau kita datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita bergumul, percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Dan seharusnya memang kita makin kuat dalam menghadapi segala tantangan ini. Ada satu orang yang imannya kuat yang harus kita contoh dalam menghadapi tantangan ini. Kita mau baca dari Ibrani 11 ayat 11. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Abraham, kita tahu ya, Abraham itu disebut dengan Bapak Iman. Kenapa? Dia tahu tentang Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan, dia sudah beriman. Bayangkan saudara, dia ada di satu tempat yang sebetulnya tempat kehidupannya dia. Lalu Tuhan bilang, ayo Abraham keluar, bawa seluruh keluargamu keluar. Aku akan membawa kamu keluar dari negeri yang belum dikasih tahu juga di mana. Tapi iman Abraham yang percaya akan janji setia Tuhan, itu membuat dia tunduk kepada Tuhan. Dan di saat dia sudah tua, istrinya sudah mati haid, imannya tetap kuat dengan janji Tuhan. Akhirnya dia punya anak dari Sarah. Iman yang seperti ini harus kita contoh. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa jadilah kepadamu menurut imanmu. Sebetulnya kemandulan dari Sarah itu merupakan satu kutuk kalau di bangsa Yahudi ya. Orang yang mandul itu orang yang terkutuk gitu. Kalau Tuhan bisa mematahkan kutuk itu, apakah Tuhan tidak bisa menolong kita keluar dari kesulitan ini? Tergantung iman kita bagaimana. Jadi saudara, selama kita masih diizinkan Tuhan untuk diam di rumah, mari kita mau belajar beriman kepada Tuhan. Karena satu perkara, Tuhan setia kepada kita. Tuhan setia akan mengiring kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Jadi bagi saudara yang mau datang kepada Tuhan, melewati masa sulit, tanya sama Tuhan. Lebih beriman, peka terhadap suara Tuhan. Tanya Tuhan, aku ini harus bagaimana? Nanti Tuhan akan menjawab lewat apa saja. Kadang-kadang lewat firman Tuhan seperti yang saya sampaikan ini. Kadang-kadang lewat suara hati. Tapi pasti ada jawaban Tuhan. Kadang-kadang mungkin lewat teman. Ada teman yang mengajak kerjasama atau apa. Karena itu mari datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia mengiringi kehidupan kita melalui segala hal yang buruk ini. Dan nanti di ujungnya kita akan menjadi pemenang. Kita akan lulus juga.
Karena sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Mari saudara, kita sama-sama menyanyikan satu lagu yang menyatakan bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya
Kami hanya dapat menjalankan hidup kami kalau Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu bahwa Engkau setia mengiringi kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia. Engkau yang akan menolong kami. Engkau harapan kami Tuhan. Di dalam kami menjalankan hari-hari kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti Tuhan. Tapi kami tahu satu perkara. Ketika kami harus melewati segala tantangan dalam kehidupan kami dapat melewatinya asal Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami untuk kami terus berharap kepadamu. Kuatkan iman kami untuk kami terus berharap kepadamu Tuhan. Karena satu hal kami tahu Engkau menyertai kami. Dan itu cukup buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani-Mu pada pagi hari ini. Dan Engkau juga yang memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dari rumah masing-masing. Yang beribadah kepadamu Tuhan. Engkau yang memberkati, memberi kekuatan, memberi iman yang teguh untuk selalu berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa